Sebelumnya Rizik Syihab ditetapkan menjadi tersangka kasus pornografi. Penetapan tersebut berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan tim Ditkrimsus Polda Metro Jaya siang tadi. Pihak penyidik Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas kasus Rizik ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selain itu, polisi telah menaikkan status Rizik Syihab dari saksi menjadi tersangka terkait kasus ini. Meski Polda Metro Jaya belum pernah memeriksa Rizik untuk kasus ini, namun dengan bukti yang kuat, Rizik sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan jadi tersangka. Rizik dijerat pasal yang sama dengan Firza Husein, yakni pasal 4 ayat 1 Junto 29 atau pasal 6 Junto 32 atau pasal 8 Junto 34 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya Firza juga ditetapkan sebagai tersangka terkait pornografi. Saat ini tidak memenuhi panggilan polisi dan masih berada di Arab Saudi. Habib satu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menepis isu kriminalisasi terhadap pimpinan FPI Rizik Syihab. Menurut Kapolri, jika barang bukti sudah mencukupi, polisi bisa segera menangkap Rizik. Ya kalau memang penyidiknya menganggap buktinya sudah cukup, kenapa tidak gitu ya? Itu. Ya nanti kan bisa dipanggil. Kasus yang membuat nama Rizik Syihab dipanggil polisi kali ini adalah kasus chat berkonten pornografi yang diduga antara Rizik dengan Firza Husein. Dalam percakapan WhatsApp yang beredar akhir Januari lalu, sosok yang diduga Rizik dan Firza berkomunikasi dengan konten teks dan foto berunsur pornografi. Percakapan tersebut diduga terjadi pada Agustus 2016. Media sosial baru-baru ini diramaikan dengan isi percakapan WhatsApp yang disebut-sebut sebagai Rizik Syihab dengan perempuan diduga Firza Husein. Isi percakapan itu sendiri berisi rayuan dan beberapa gambar perempuan tanpa busana. Sejumlah situs dan beberapa akun media sosial nampak ikut menyebarkan percakapan tersebut. FPI membantah adanya percakapan yang dimaksud. Menurut juru bicara FPI, Slamet Ma'arif, kabar tersebut hanya fitnah terhadap organisasinya. Firza diketahui sebagai salah satu tersangka makar yang sempat ditangkap pada 2 Desember 2016 lalu. Ia ditangkap di lokasi berbeda bersama 7 tersangka makar lain seperti Sri Bintang Pamungkas dan Ratna Sarumpait. Menurut polisi, ada aliran dana dari Firza Husein yang diduga digunakan untuk kegiatan makar. Keterangan itu disebut didapat dari tersangka makar lain, yaitu Ahmad Dhani. Sampai saat ini, Firza Husein tercatat sebagai Ketua Yayasan Sahabat Cendana. Aparat kepolisian tengah menyelidiki kasus penyebaran konten pornografi yang diduga melibatkan pimpinan Ormas Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab bersama seorang wanita, Firza Husein. Polisi juga masih mencari tahu pengunggah konten tersebut yang menjadi viral di media sosial. Langkah itu diambil kepolisian setelah dilakukan patroli cyber dan menemukan konten percakapan tersebut. Beberapa saksi ahli akan dipanggil untuk mendalami kasus ini. Kepolisian juga sudah mengidentifikasi beberapa akun media sosial yang menyebarkan konten tersebut. Tim Liputan, Berita 1. Penyidik Polda Metro Jaya segera menerbitkan red notice terhadap tersangka dugaan percakapan dan foto pornografi pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab ke Interpol. Penyidik juga akan membuat surat perintah penangkapan terhadap Rizik Syihab. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan penyidik kepolisian mengambil prosedur untuk menangkap Rizik yang menghindar dari panggilan polisi karena terindikasi berada di Arab Saudi. Untuk itu Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri guna mencari Rizik. Selanjutnya Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri yang akan meneruskan red notice atas nama Rizik kepada Interpol. Namun penyidik terlebih dahulu akan menetapkan daftar pencarian orang atau DPO sebelum menerbitkan red notice sebagai syarat prosedur yang harus dilengkapi. Argo mengaku penyidik telah bertindak persuasif melalui tim pengecara Rizik untuk memenuhi panggilan. Sayangnya hal itu tidak mendapatkan tanggapan positif. Karena ini besok penyidik akan membuat penangkapan yang bersangkutan. Nanti akan melakukan koordinasi dengan Mabes Polri, beberapa dari Divisi Hubungan Internasional. Lalu
nanti kita akan juga membuat catatan pencarian orang JPO kembali ke tanah air. Kita akan melakukan notis. Nanti tahap ini harus kita lakukan. Tahap ini harus kita. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menyarankan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab agar mengikuti proses hukum yang berlaku. Langkah Rizik mengikuti proses hukum dinilai lebih baik dan membantu proses hukum. Rais AM mengurus besar Nahdlatul Ulama itu juga berharap proses hukum Rizik Syihab dalam perkara pidana dugaan pornografi dilakukan secara transparan sehingga tidak disalahpahami oleh umat. Namun demikian, Ma'ruf Amin tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait dugaan pornografi yang membuat Rizik Syihab kini berstatus tersangka. Sebab hal itu menjadi kewenangan penyidik Polri. Sementara itu, pengacara Rizik Syihab, Sugito Atmo Prawiro, mengatakan kliennya sudah mengetahui ditetapkan sebagai tersangka yang juga melibatkan Firza Husein. Selanjutnya pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan mengajukan pra-peradilan. Ya, saat ini kita sudah tergabung dengan Kombes Pol terkait dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Argo Yuwono. Selamat sore Pak Argo Yuwono. Selamat sore Mbak. Pak Argo, ini terkait dengan status penetapan tersangka Rizik Syihab dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi. Ini terkait dengan hal ini, apakah benar bahwa saat ini Rizik Syihab sudah ditetapkan sebagai tersangka? Mungkin hari ini mana suaranya kecil sekali ya? Ya Pak Argo, apakah benar bahwa saat ini Rizik Syihab sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi? Ya, tadi penyidik Polda Metro Jaya ya, yang menangani kasus konten pornografi itu siang tadi melakukan gelar perkara berkaitan dengan kasus itu ya. Nah, gelar perkara yang dihadiri oleh beberapa penyidik ya, itu bahwa kesimpulannya setelah kita lakukan gelar perkara bahwa saksi Habib Rizik kita naikkan sebagai menjadi tersangka. Itu semua berdasarkan daripada alat bukti ya, ada keterangan saksi, keterangan saksi ahli, dan dari hasil lapor gitu, dan dari berupa HP, berupa chatting ya, hasil percakapan itu dari saksi ahli, kita layak ya untuk meningkatkan status tersebut. Demikian Pak. Ya, berarti siang tadi bahwa sudah ditetapkan Rizik Syihab juga sebagai tersangka ya, demikian ya Pak Argo? Ya betul, ya betul. Ya, dalam hal ini pasal apa yang akan dikenakan atau yang akan menjerat Rizik Syihab? Ya tentunya kan sudah kita sampaikan bahwa ada di Undang-Undang Pornografi ada pasal 4 ya, kemudian pasal 6 dan pasal 8, yang semuanya ini kan pasal 9 ya. Di Undang-Undang Pornografi ini akan kita percakakan di dalam kasus ini ya. Nanti sesuai dengan unsur-unsur yang sudah kita dapatkan ya, dari serangkaian daripada tindak pidana yang sudah terjadi. Demikian Pak. Iya Pak Argo, ini terkait dengan yang bersangkutan saat ini masih dalam tidak ada di ataupun masih dalam pencarian. Nah, ini bagaimana upaya dari pihak polisian? Kita besok akan melaksanakan rapat dengan Direktur Mabes Polri ya, di Binter itu. Nanti kita akan membuat rencana tindak lanjut seperti apa. Ya, besok kita akan membuat surat perintah penangkapan dengan kita cek ke imigrasi, kapan berangkatnya, gitu, kapan habis visanya, gitu. Dan nanti setelah itu baru penyidik pun juga bisa nanti akan memberikan DPO, ya DPO. Tapi kita nanti baru koordinasi dengan di Bunter dan Interpol, gitu Mbak itu. Ya, berarti sejauh ini nanti akan ada upaya-upaya yang akan dilakukan polisi seperti itu Pak Argo? Ada ya. Nanti kita koordinasi dulu dengan Mabes Polri, dengan di Bunter ya. Di Bunter nanti kita koordinasi. Kira-kira seperti apa langkah akan yang kita lakukan sebagai penyidik dan percaya.
Oke, baik, upaya yang akan paling terdekat yang saat ini akan dilakukan oleh pihak kepolisian, mengingat bahwa saat ini terkait dengan berkas hasil dari Firza Husein pun sudah diberikan ataupun sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ini apa upaya-upaya lainnya akan dilakukan? Ya, kita tunggu nanti bagaimana koreksi daripada penilaian Kejaksaan Tinggi terkait kasusnya dari tersangka Firza Husein. Kita dilimpahkan, kita tunggu saja bagaimana. Kemudian juga kita nanti berupaya bagaimana kita bisa mendapatkan informasi atau keterangan saksi yang sudah kita naik menjadi tersangka Pak Rizik Syihab itu baik demikian. Apakah akan tadi terkait dengan Rizik saat ini masih ada di luar, apakah mungkin akan dijemput paksa seperti itu karena nampaknya ini tentunya akan menghambat terkait dengan penyidikan? Tadi di depan sudah saya sampaikan, kita akan rapatkan dulu rencana tindak lanjut penyidik seperti apa. Nanti tentunya kita nanti akan rapat dengan beberapa instansi terkait seperti Mabes Polri, di Puter dan di situ. Nah, nanti baru kita akan bisa menentukan langkah lebih lanjut demikian, Mbak. Pak Argo, ini tadi Anda mengatakan terkait dengan bukti-bukti, ada juga chat dan juga beberapa percakapan lainnya. Adakah mungkin bukti lainnya yang bisa yang akan dicari lagi oleh pihak kepolisian terkait kasus ini? Nanti kita cek di pengadilan, Mbak. Nanti bukti-bukti yang lain yang ada nanti kita buka di pengadilan biar bisa terfokus, biar tahu kira-kira seperti apa sih ini, ya semuanya sudah kita buka semua dan kita sampaikan ya. Nanti kita buktikan di pengadilan.